satu sama lain saling memandang rendah, satu sama lain saling memandang dengan bi'ainis sukhut. Kita mau minta pandangannya siapa? Yang kita inginkan adalah nadratullah, nazarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita ini sudah cukup ya. Yang penting hadirlah di dalam majelis apapun dengan hati yang bersih. Majelis hadirlah engkau di dalam hal apapun dengan hati yang tersambung dengan Allah. Itu para habaib tadi suruh masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Khul ya al-Idrus. Masuk. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan kepada antum semuanya, insya Allah dengan hati yang bersatu padu Allah jaga Indonesia. Jangan sampai terpecah belah hanya karena urusan suara, karena urusan beda pendapat. Jangan, ingat, jangan. Sayyidina Husain bin Ali itu di pedangnya itu sudah tertulis. Beliau mengatakan ar-rizqu maksum, rezeki itu sudah dibagi. Al-haris mahrum, orang yang terlalu tamak dia terharamkan. Al-bakhil mazmum, orang yang pelit dia itu tercela. Al-hasid maghmum, orang yang iri dengki dia akan selalu dalam keadaan susah dan susah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan dari Jakarta, Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar dari Probolinggo, putra guru mulia kami Al-Habib Husain bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Al-Habib Hasan bin Farouk Al-Kaf beserta saudaranya Ahmad, Al-Habib Ahmad, para kiai, para alim, wabil khusus Habib Ahmad bin Yunus Al-Muhdar, para kiai, para alim, wabil khusus Sahibul Bait Kiai Atik beserta putranya Lora Ahmad Muqtaf, hadirin hadirat yang kita semuanya selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebenarnya saya ingin mendengarkan ceramah beliau Habib Jindan, tapi beliau sendiri yang memerintahkan saya untuk mulai ceramah. Sebenarnya saya hadir di sini tiap tahun Habib. Ini saya sudah istilahnya borongan tiap tahun di sini hadir. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir lagi. Maka bersyukur kita kehadirat Allah sebagaimana disampaikan Habib Hasan tadi. Ini adalah nikmat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut surga di dunia. Majelis ilmu sudah disebut sebagai Riyadul Jannah. Majelis zikir sudah disebut sebagai Riyadul Jannah. Dalam Riyadul Jannah sekarang kita ini sungguh betul berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi beliau mengatakan di syuwai'at la tuba'. Waktu yang sedikit yang kita hadiri sekarang ini enggak bisa kita cari di mana-mana. Enggak bisa kita beli. Enggak ada yang jual. Maka sungguh beruntung kita, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majelis seperti ini. Maka kita mohon taufik dan hidayah ini tetap ada kepada kita, sehingga sisa umur kita tetap berada dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap para habaib, Al-Habib Jindan, Al-Habib Hasan, Habib Ubaidillah, Al-Habib Husain bin Habib Umar, Al-Habib Hasan Farouk, dan
Kiai Haji Atik, juga Ra'ama beserta yang hadir semuanya, para hadirin hadirat. Alhamdulillah kita hadir dalam tempat ini untuk berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi oleh Allah dunia akhirat insyaallah. Sebagaimana kita berkumpul di tempat ini mengenang Nabi Muhammad SAW, maka yang kita inginkan adalah semoga para habaib ini nanti gandeng tangan kita semuanya, bersama-sama para ulama, bersama-sama para aulia wassalihin, agar mendapatkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya yang ingin kita dengarkan ini adalah, bagi saya dari semuanya saya ingin mendengar. Mestinya saya juga nggak pantas untuk berdiri di tempat ini, tetapi seperti yang dikatakan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yang disampaikan Habib Ubaidillah tadi, satu saat yang nggak bisa dijual, itu saat kamu untuk ngangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan tahu nggak, majelis yang diadakan oleh mereka, orang-orang yang sanadnya jelas kepada guru-guru itu, bukan hanya sekedar untuk menghidupkan hati panjenengan, tapi mungkin calon anak yang masih ada di tulang sulbi panjenengan yang masih belum lahir, mungkin nanti masih 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, berkah daripada majelis ini akan dirasakan. Kalau seandainya kita di dalam majelis ini hati kita tidak bersatu, satu sama lain saling memandang rendah, satu sama lain saling memandang dengan bi'ainis sukhut, kita mau minta pandangannya siapa? Yang kita inginkan adalah nadratullah, nazarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita ini sudah cukup, ya. Yang penting hadirlah di dalam majelis apapun dengan hati yang bersih. Hadirlah engkau di dalam hal apapun dengan hati yang tersambung dengan Allah. Itu para habaib tarim suruh masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Khul ya al-Idrus. Masuk. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan kepada antum semuanya, insya Allah dengan hati yang bersatu padu Allah jaga Indonesia. Jangan sampai terpecah belah hanya karena urusan suara, karena urusan beda pendapat. Jangan, ingat, jangan. Sayyidina Husain bin Ali itu di pedangnya itu sudah tertulis, beliau mengatakan ar-rizqu maksum, rezeki itu sudah dibagi. Al-haris mahrum, orang yang terlalu tamak dia terharamkan. Al-bakhil mazmum, orang yang pelit dia itu tercela. Al-hasid maghmum, orang yang iri dengki dia akan selalu dalam keadaan susah dan susah. Jadi kita akan dengarkan nanti nasihat-nasihat dari para guru-guru kita, semoga menjadi berkah bagi kita semuanya. Wa jazakallahu khair sahibul bait semuanya dan yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita semua hormati para habaib, Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan, Al-Habib Hasan bin Ismail Mahdar, Al-Habib Ubaidillah Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Yunus Al-Mahdar, dan akhina Sayyid Ahmad ibn Al-Walid Faruq Al-Kaf, para habaib semuanya, para kiai, wabil khusus juga kepada Sayyid Husain ibn Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid,
Begitu juga sahibul bait Kiai Haji Ahmad Muqtaf beserta seluruh hadirin hadirat yang mudah-mudahan semuanya dicurahkan rahmat oleh Allah, diberkahi Allah, dan tidak bangun dari majlis ini kecuali mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersalawat memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan majlis ini tidak ada keraguan bersambung bertasalsul kepada suatu majlis yang ada di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana suatu ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW menunggu keluarnya baginda Nabi Muhammad dari rumah beliau. Lalu kemudian para sahabat satu sama lain memuji para anbiya. Di antara mereka yang memuji Nabi Adam sambil mengatakan, ajaban li Adam, sungguh menakjubkan itu Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah biyadih, lalu kemudian ditiupkan ruh. Satu sahabat mengatakan, wa ajaban li Nuh, sungguh menakjubkan Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah begini begitu. Nabi Ibrahim dipuji juga oleh para sahabat, sampai dipuji Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdhalas salatu wassalam. Dikatakan Nabi Isa Allah izinkan untuk menghidupkan yang sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW mendengarkan dari balik pintu. Tersenyum Nabi Muhammad SAW, keluar baginda Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan, wahai para sahabatku, sesungguhnya aku mendengar apa yang kalian katakan. Akan tetapi engkau mengatakan Nabi Adam begini, wahwa hak, benar. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya hak. Amma ana, adapun aku, kata Rasul SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah anak pemimpin, pemimpin daripada anak Adam, wala fakhr. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Nabi Adam dan seluruh para nabi ada di bawah benderaku, kepemimpinanku, kata Rasulullah SAW. Surga tidak akan dibuka kecuali aku yang datang bersama fuqara para umatku. Disebutkan wala fakhr. Bukan suatu kebanggaan, bukan suatu kebanggaan, tapi nyata itu adalah kebanggaan untuk kita semuanya. Umat baginda Nabi Muhammad bangga. Disebutkan seluruh keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu majelis dipuji langsung yang memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memuji dirinya sendiri. Dan kita ikut gabung dengan sanad silsilah pujian-pujian tersebut. Kita sekarang malam ini memuji baginda Nabi Muhammad, mengangkat nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kampanye baginda Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan rasa cinta baginda Nabi Muhammad di dalam hati kita, di dalam anggota tubuh kita, dimakmurkan dengan mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi kalau Habib Ubaidillah dikatakan setiap tahun datang ke sini, kalau saya bukan setiap tahun lagi, setiap hari di kampung ini. Karena jiran kita, tetangga kita Kiai Muqtaf ini. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul dalam cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita doakan para guru-guru kita, para habaib yang hadir tengah-tengah kita, para kiai, para masyayikh, wabil khusus sahibul bait, Kiai Atiq, Kiai Muqtaf, dan segenap insyaallah para masyayikh, para ulama dan para habaib insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan tidak kita pulang dari tempat ini melainkan kita mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah atas perkumpulan yang mana kita berkumpul dalam cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kunci untuk mencapai hakikat iman. Iman yang asli itu dimotori dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam fi Sahih Bukhari disebutkan thalath man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, kalau 3 perkara ini dimiliki oleh seseorang maka orang itu akan merasakan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahab ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai lebih daripada selain keduanya. Dan yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cinta kepada seseorang semata-mata murni karena Allah. Cinta kepada seseorang cintanya karena Allah Ta'ala, bukan karena harta, bukan karena tahta, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa cinta yang dijalin karena Allah langgeng, tetapi cinta yang dijalin bukan karena Allah bubar. Yang karena harta, karena tahta, kadang hartanya belum habis, tahtanya belum habis sudah bubar, sudah habis semuanya, dan berujung dengan permusuhan depan mata kita semuanya. Dan yang ketiga adalah ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyughzafa fin nar. Benci untuk kembali kepada kekufuran berikut paket yang ada di dalamnya, kemaksiatan dan sebagainya. Benci kepada hal tersebut sebagaimana dia enggak suka dilempar ke dalam api neraka. Semua manisnya iman didapat dengan ini, hal ini, dengan cinta. Semuanya perkara hati, perkara batin. Kecintaan kepada Allah, cintaan kepada Rasulullah, cintaan kepada aulia wa salihin, dan juga benci kepada kemaksiatan. Dan cinta tersebut adalah rantai iman yang paling kuat. Orang berpegang dengan rantai iman, ada yang berpegang dengan rantai sedekah, berpegang dengan rantai ilmu, berpegang dengan rantai haji, umrah, puasa, sholat sunnah, tahajud dan lain sebagainya. Tetapi rantai iman yang paling kuat, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Min awthaqi ural iman, cinta karena Allah, benci karena Allah adalah rantai iman, tali iman yang paling kuat. Yang kalau kita berpegang dengan itu semua, maka kita akan mencapai hakikat iman, gak bakal terlepas segala-galanya. Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan bahwasanya al-mahabbah lazimul iman. Itu mahabbah itu enggak pernah lepas dari keimanan. Artinya iman tanpa mahabbah enggak kebayang yang namanya iman tanpa cinta. Barang siapa yang mengklaim iman tapi enggak ada cinta di dalamnya, maka iman itu tidak ada kalau tidak ada cinta di dalamnya. Sehingga jangankan untuk cinta saja, akan tetapi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaih. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai, lebih daripada cintanya kepada hartanya, keluarganya, anaknya, dirinya sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Syekh Al-Hayy Umar bilang bahkan dulu para sahabat sebelum iman masuk mereka sudah mahabbah dulu, udah cinta dulu. Mereka beriman berkat mahabbah terlebih dahulu masuk ke dalam hati mereka, baru mereka mencapai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah taala hidupkan kita dalam cinta. Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad, sahib ratib, guru besar daripada umat ini, mujaddid pada masanya, beliau bilang mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi. Kecintaan kepada mereka adalah agamaku. Kecintaan kepada mereka adalah agamaku, sunnahku, dan juga farduku, dan merupakan rantai penghubungku yang paling kuat. Dan hal yang paling afdal yang saya punya adalah cinta tersebut, cinta kepada orang yang pantas dicintai. Itu berkata Al-Habib Attas Al-Habsyi, Al-Habib Attas Habsyi, gurunya Habib Umar, salah seorang ulama besar yang wafat di Mekah, tinggal di Mekah dan wafat di Mekah. Beliau bilang
Al-Habib Atas Habsyi, beliau bilang barang siapa orang yang tidak mencintai orang yang pantas dicintai, maka dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Mencintai orang yang nggak pantas dicintai. Itu hukumannya. Orang yang tidak mencintai orang yang pantas dicintai dihukum mencintai orang yang nggak pantas dicintai. Suruh cinta kepada Nabi, dia nggak mau. Suruh cinta kepada sahabat, dia enggan. Suruh cinta kepada ahlul bait, para aulia wassalihin, dia enggan. Maka dihukum cinta kepada orang yang nggak pantas dicintai. Dan ini terbukti, buktikan hal tersebut. Kita lihat, akan saksikan hal yang demikian itu ada. Nah karenanya itu Allah Ta'ala mewahyukan kepada salah seorang nabinya, Sayyidina Daud. Itu Allah Ta'ala bilang, "Lau ataitani biibadati ahli samawat wal ard." Itu dalam hadis qudsi Allah Ta'ala nyatakan, "Wahai Daud, kalau engkau datang kepadaku dengan membawa ibadat, bukan ibadatnya 1, 2, 10, 100 orang, membawa ibadat sebanyak ibadatnya penghuni langit dan bumi." Berapa banyak penghuni langit? Berapa banyak penghuni bumi? Dan di bumi dihuni oleh berapa banyak nabi-nabi dan rasul dan para wali-wali? Kalau kamu datang kepada saya membawa ibadatnya penghuni langit dan bumi digabungkan, dibawa oleh satu orang individu tersebut. Akan tetapi al-hubbu fiyya laisa wal bughdhu fiyya laisa. Tetapi dalam yang kamu bawa itu, di dalamnya enggak ada cinta karena Allah, enggak ada benci karena Allah, maka enggak diterima semuanya itu. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Mau bawa ilmu sebanyak-banyaknya, ilmunya semua manusia yang ada di muka bumi, tapi di dalamnya enggak ada al-hubbu fiyya walal bughdhu fiyya, enggak ada cinta karena Allah, enggak ada benci karena Allah, maka enggak diterima ilmunya. La ilmunya, wala ibadatnya, wala salatnya, wala puasanya. Waliyadzu billahi min dzalik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendidik para sahabat-sahabatnya, sehingga ketika fil hadis, ketika Nabi sedang duduk majelis, tahu-tahu ada orang yang bertanya. Ada hadis ma'ruf fil Bukhari. Orang itu bertanya, menginterupsi majelis. Dia bilang, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Itu para sahabat semula mendengar pertanyaan orang ini nggak senang hati. Ini nanya apaan sih? Tahu-tahu nanya kapan kiamat. Nabi lagi tengah-tengah bicara, tahu-tahu dipotong, diinterupsi. Dikiranya ada hal yang penting, nggak taunya nanya hal yang kalau kita pikir ini pertanyaan yang nyeleneh, ngawur. Kapan kiamat? Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menggubris pertanyaan tersebut. Hingga sahabat bilang, "Oh, mungkin Nabi nggak suka, nggak senang, marah, sehingga nggak dilayani pertanyaan orang tersebut." Padahal Nabi hanya melanjutkan ucapannya, bahasannya hingga selesai. Begitu selesai, itu sahabat yang tadi nanya, dia sudah duduk, dia pikir dia nggak bakal dijawab. Tahu-tahu di akhir majelis Nabi bertanya, "Aina sa'il 'anis sa'ah?" Mana orang yang bertanya tentang hari kiamat? Maka berdiri orang tersebut, "Saya ya Rasulullah, saya yang bertanya tentang hari kiamat." Maka Nabi balik bertanya kepada orang tersebut, "Kamu bertanya kapan kiamat?" Kalau orang nanya pertanyaan yang gak masuk akal, maka responlah dengan respon yang berakal, ya, dengan respon yang cerdas. Jangan kita tiap kali ada orang gila komentar, ya, kita ikut terpancing dengan jawaban yang gila juga. Akan tetapi jadilah kita pendengar yang berakal. Mau merespon dengan akal. Orang itu bertanya, "Kapan kiamat?" Maka Nabi menjawab. Ditanya lagi, "Fama a'dadtalaha?" Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Maka sahabat itu bilang, ini orang memang bukan sengaja atau niat kurang ajar di majelis, tapi memang polos. Dia bertanya, bilang, "Ya Rasulullah, jujur, saya persiapan saya untuk hari kiamat bukan dengan banyaknya sholat, bukan dengan banyaknya puasa." Bukan berarti dia nggak sholat, dia sholat sunnah, sholat sunnah banyak. Dia puasa sunnahnya banyak. Tetapi yang dia andalkan, persiapan dia untuk hari kiamat bukan bergantung dengan banyaknya sholat atau banyaknya puasa. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tapi yang saya siapkan bekal hari kiamat satu hal, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang saya andalkan. Itu yang saya andalkan. Yang saya andalkan cinta.
bukan banyaknya sholat, bukan banyaknya puasa, tetapi yang saya andalkan adalah cinta. Ini sahabat faham, ngerti. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW, beliau faham, beliau mengerti bahwasanya banyaknya sholat tanpa cinta nggak ada guna, banyaknya puasa tanpa cinta tidak ada guna. Bahkan kaum khawarij, mereka itu bangun malam tahajud sampai mukanya pucat, puasa setiap hari. Mereka banyak puasa, mereka banyak sholat, tetapi mereka kegemarannya adalah mencaci dan membantai sahabatnya Nabi Muhammad. Mereka mendekat, mereka berfikir beribadat, mengabdi kepada Allah dengan membunuh sesama muslim, dengan menyembelih sahabat atau keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang ini faham, sahabat ini faham, yang saya andalkan bukan banyaknya sholat, bukan banyaknya puasa, walaupun sholat dan puasanya banyak, walakinni uhibbullah wa rasulah, namun saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi merespon, menjawab, memberikan jawaban, anta ma'aman ahbabta, almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama dengan yang dia cintai, engkau bersama yang kau cintai. Sayyidina Anas bin Malik begitu mendengar hadis ini, dibilang kami sahabat Rasulullah tidak pernah bergembira dengan suatu hadis sejak kami masuk Islam, sejak Nabi Muhammad hijrah, kami nggak pernah gembira dengan suatu hadis sebesar kegembiraan kami dengan hadis ini, almar'u ma'aman ahab. Terus Sayyidina Anas bin Malik langsung membuat statement, ushidukum ya ashabi anni uhibbullaha wa rasulah wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa arju an uhsyara ma'ahum. Aku bersaksikan wahai sahabatku, kalau aku cinta kepada Allah, dan aku cinta kepada Rasulullah, dan aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka. Subhanallah. Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu di dalam Al-Ghirtas, Syarah Al-Ghirtas, itu beliau sebagaimana dikutip oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di Tajil Aras, itu beliau bilang, kalau Habib Ali bin Hasan bilang di Ghirtas waktu menyebutkan hadis ini, Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dia seraya berkata, dan saya mempersaksikan kalian wahai para pembaca, kata beliau, ushidukum anni uhibbullah wa rasulah wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa uhibbu Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa arju an uhsyar ma'ahum. Aku persaksikan kalian wahai para pembaca, kalau aku cinta Allah dan Rasulnya, dan aku cinta kepada Abu Bakar, dan cinta kepada Sayyidina Umar, dan cinta kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib ratib, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka besok hari kiamat. Al-Habib Ali bin Husain sahib Taj, dia bilang, dan saya setelah dia menukil kalimat itu dari kitab, dia bilang, dan saya mempersaksikan kalian wahai pembaca kitab, anni uhibbullah wa rasulah wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa uhibbu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa uhibbu ibnihi Husain bin Umar wa uhibbu Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas wa arju an uhsyara ma'ahum. Dan saya persaksikan kalau saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, cinta kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib ratib, dan cinta kepada putra beliau Imam Al-Husain bin Umar, dan cinta kepada Al-Habib Ali bin Husain dan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, dan saya berharap besok hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Subhanallah, bersilsilah cinta kepada semuanya. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu dalam cinta, beliau bilang, anal haimul maftun fi hubbi sadatin. Masya Allah, saya adalah orang al-haim, al-maftun. Apa al-haim ya? Bahasa kita apa? Linglung kali ya. Wah, sudah linglung. Saking cintanya kepada para wali-walinya Allah, itu seperti orang sudah kayak kehilangan kesadaran, terlalu cinta sama mereka, mabuk dalam cinta kepada mereka. Tahattaktu fihim baina badin wa hadiri. Sudah habis-habisan sudah dalam cinta kepada mereka, kecintaan yang sangat luar biasa. Dan di dalam cinta tersebut, Al-Imam Al-Umawi, Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, ini Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, waktu cerita ini, beliau cerita itu
di salah satu pesantren dari kiai yang berasal dari Madura, di tengah-tengah komunitas Madura, itu beliau bercerita tentang kecintaan Al-Imam Umar bin Abdul Aziz sebagai pembuktian, mengingatkan kecintaan masyarakat Madura terhadap para aulia wa sholihin itu seperti kecintaan Al-Imam Umar bin Abdul Aziz. Itu beliau bilang, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu beliau jadi khalifah, datanglah para ulama dari Madinah berkunjung kepada beliau. Saat datang kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, para ulama, tokoh-tokoh Madinah, maka disambut dengan penghormatan. Semuanya dimuliakan, dihormati. Terus di situ rupanya ada satu orang pemuda, anak kecil dari Madinah dalam rombongan mereka, tetapi min ahlil bait. Begitu tahu min ahlil bait, maka disambut, dihormati, dan sepanjang majelis perhatian beliau tercurahkan kepada anak tersebut. Berbicaranya dengan anak tersebut, memberikan perhatian istimewa besar kepada anak tersebut tanpa mengurangi haknya yang lain. Sampai sudah selesai, dibagi hadiah. Ketika pamitan tamu-tamu dari Madinah, diberikan hadiah masing-masing dengan hadiah yang besar. Khusus anak tersebut dikasih hadiah yang paling besar. Sehingga orang heran, ini para syuyukh, para ulama besar, tapi kok yang dimuliakan anak kecil ini. Ketika mau pulang pamitan, saat pamitan itu mereka semuanya pamit, dipegang anak tersebut. Saat dipegang tahu-tahu dicubit sekencang-kencangnya sampai itu anak menjerit. Kemudian setelah itu pulang, pergi. Itu para pembantunya Umar bin Abdul Aziz bertanya, wahai Amirul Mukminin, kita mau tanya, ini kamu kedatangan tamu dari Madinah, dari Madinahnya Rasulullah, kamu gembira luar biasa. Terus kenapa perhatian kamu habis sepanjang majelis untuk seorang anak kecil? Dia bilang anak kecil tersebut, pemuda tersebut bukan pemuda sembarangan. Hadza syab min ahlil bait. Adalah salah seorang pemuda dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sepanjang majelis perhatiannya tercurah kepada mereka. Kenapa? Biar saya mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar bilang urgubu Muhammadan fi ahli baitih. Cari perhatiannya Rasulullah di dalam keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya saat memperhatikan mereka, cari muka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kau berikan hadiah dia paling besar, karena itu juga alasannya. Iya. Terus kenapa pas pulang kamu cubit dia? Oh, kalau cubitan itu penanda antara saya dan dia hari kiamat, agar besok hari kiamat dia cari kepada saya. Ya. Terus Habib Umar waktu habis ceramah begitu, dia nengok ke belakang, di belakang ada saya, ada Habib Ali Jufri, terus bilang, jangan nanti kita pulang dicubitin sama orang-orang ini. Katanya Habib Umar, Masya Allah, Alhamdulillah. Lah insya Allah kita berharap hari kiamat diingat oleh mereka, ya, tanpa mencubit mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, mahabbah, kecintaan yang sangat luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu kata Nabi Muhammad, ma fadalakum Abu Bakar bisyai illa bima wagara fi qalbih. Abu Bakar As-Siddiq mengungguli kalian. Keunggulannya itu dengan apa? Bukan dengan banyaknya sholat, walaupun sholatnya banyak, walaupun tahajudnya banyak, ngajinya banyak, akan tetapi keunggulannya bukan dengan itu semua. Tapi keunggulannya tahu apa? Bima wagara fi qalbih, dengan sesuatu yang telah kokoh di dalam hatinya. Apa yang kokoh di dalam hatinya? As-Siddiq, kesungguhan. Yang kokoh di dalam hatinya adalah al-yaqin, keyakinan yang luar biasa. Yang kokoh di dalam hatinya adalah mahabbah yang sangat luar biasa terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, seorang yang sabat, yang teguh, yang kokoh dan sangat berwibawa. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau pun gentar terhadap wibawanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namun Sayyidina Abu Bakar yang terkenal berwibawa tersebut dan agung dan mulia, beliau ini kalau sudah ngelihat kekasihnya Rasulullah, sudah lupa sama jabatannya, lupa sama wibawanya. Itu beliau kalau udah ngelihat Sayyidina Hasan, ngelihat Sayyidina Husain, maka beliau itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Kalau udah ngelihat Sayyidina Hasan al-Husain, mau di depan orang, itu langsung dipeluk Sayyidina Hasan al-Husain. Dipeluk, ditaruh di atas kepalanya. Apa yang dia lakukan? Sambil berdendang dan menari. Ya, dalam tanda kutip, bukan joget-joget. Artinya sambil berdendang, dia nggak bisa menguasai dirinya. Udah ngelihat Sayyidina Hasan al-Husain sudah hanyut di dalam lautan mahabbah. Dia pegang Sayyidina Hasan al-Husain, dipanggul, ditaruh di atas kepalanya sambil berjalan bermain dengan mereka. Dia lupa sama dirinya khalifahnya Rasulullah atau Amirul Mukminin. Sambil berkata, sambil bernyanyi, dia berkata, bi abi syabihun bin nabi la syabihu bi Ali. Saya sumpah demi ayahku, mereka berdua lebih mirip kepada Nabi Muhammad dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengar begitu bukan marah, malah tertawa dan bangga. Siapa yang nggak bangga dibilang lebih mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sambil bernyanyi-nyanyi, sambil bergoyang, berdendang kalimat tersebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Wa hakadha, mereka orang-orang yang hanyut di dalam mahabbah, dalam cinta. Masya Allah. Itu sampai disebutkan tuh mereka adalah para salafus saleh yang sejak kecil sudah meminum minuman cinta. Cinta kepada para aulia, cinta kepada sholihin, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil, dari muda udah memiliki kecintaan yang sangat besar. Nah, kecintaan yang ini yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita. Ini yang harus kita ajarkan kepada murid-murid kita. Ini yang harus kita ajarkan kepada generasi kita, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada segala hal yang punya kaitan terhadap Nabi Muhammad. Kepada segala hal yang punya kaitan dengan Rasulullah. Itu para pemimpin tabi'in saat datang kepada Sayyidina Anas bin Malik, berkunjung kepada Sayyidina Anas bin Malik. Waktu datang kepada Sayyidina Anas bin Malik ke rumahnya, maka mereka pegang tangannya Sayyidina Anas. Sayyidina Anas tangannya dipegang dan diciumin sambil berkata bahwasanya kafatan massata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua telapak tangan yang pernah menyentuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil diciumi oleh mereka telapak tangan tersebut. Kemudian mereka mencium matanya Anas bin Malik, diciumin matanya. Mereka mengatakan ainan ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kedua bola mata yang pernah melihat wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciumi oleh mereka telapak tangan dan juga mata yang pernah memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang sangat luar biasa. Sayyidina Thumamah bin Uthal, Sayyid Bani Hanif, beliau bikin statement begitu masuk Islam. Dia bilang, ya Rasulullah, ma kana ala wajhil ard wajh abghad ilayya min wajhik. Di muka bumi dulu nggak ada wajah yang lebih saya benci melebihi wajahmu. Akan tetapi wajahmu menjadi wajah yang paling saya rindukan, yang paling saya cintai begitu masuk Islam. Ya Rasulullah, di muka bumi tidak ada kawanan yang lebih saya benci melebihi kawan-kawanmu, melebihi sahabatmu. Maka sahabatmu menjadi orang yang paling saya cintai, lebih saya cintai daripada orang kampung saya sendiri. Sampai beliau bilang, ya Rasulullah, makana ala wajhil ard, di muka bumi tadinya tidak ada tempat, nggak ada kampung, nggak ada tanah yang lebih saya benci melebihi kampungmu ini Madinah. Tapi sekarang berubah, Madinah menjadi tempat yang paling saya cintai. Itu dikatakan sampai debu yang dipijak oleh Rasulullah, tanah yang dipijak oleh Rasulullah menjadi tempat yang paling dia cintai. Menjadi tempat yang paling dia cintai. Hadza huwal ilm. Itu ilmu. Sampai tanah yang dipijak menjadi tempat yang paling dicintai. Cintanya bukan cuma kepada zatnya Nabi ataupun kepada sahabat atau keluarganya Nabi Muhammad, sampai tanah yang dipijak oleh Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Al-Imam Malik bin Anas, kalau di Madinah Al-Munawwarah nggak berani pakai sendal dan nggak berani naik kendaraan, baik itu unta ataupun keledai, dan bahkan tidak berani meludah di Madinah Al-Munawwarah, bahkan nggak berani buang air di dalam kota Madinah. Dia kalau mau buang air pergi keluar kota Madinah. Ditanya, kenapa kamu nggak mau naik kendaraan, nggak mau pakai sendal?
di kota Madinah yang tanahnya panas ini? Maka dijawab, di mana saya akan memijakkan sendalku ataupun juga kaki daripada keledaiku di tanah yang pernah dipijak oleh telapak kaki Nabi Muhammad, atau dipijak oleh telapak kakinya Jibril, atau dipijak oleh telapak kakinya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu seperti ini. Ilmu seperti ini, bukan cuma sekedar ilmu tapi tanpa mahabbah, tapi ilmu yang bercampur dengan cinta. Wahakadha. Dan kalau kita lihat para guru-guru kita, para masyayikhuna, baik yang ada di Mekah Al-Mukarramah, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Ismail Zain, Syekh Muhammad Ismail, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Al-Habib Zain bin Sumaid, Masya Allah, dan juga para ulama Al-Habib Umar, Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Mashhur. Semuanya itu mencerminkan mahabbah yang luar biasa, kecintaan yang sangat besar, cinta yang sangat agung, yang udah mendarah daging di dalam jiwa, hati dan sanubari mereka radhiyallahu anhum wa ardhahum. Inilah ilmu yang hakiki, inilah iman yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan kita dengan mahabbah ini, dengan cinta ini. Cuma kita mau berevolusi, bertransformasi, mau naik pangkat dari pecinta menjadi orang yang dicinta. Jangan cuma puas hanya sekedar mencintai mereka, akan tetapi cari muka sama mereka hingga kita menjadi orang yang dicintai oleh kekasih kita. Cari muka, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, cari muka kepada Nabi Muhammad, ainul ikhlas. Beliau sampai bilang, urgubu Muhammadan, cari ridhonya Nabi Muhammad. Bagaimana fi ahli baitih, dengan terhadap keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau dalam rangka hal tersebut, beliau sampai bilang, la garabatu Rasulillah ahab ilayya an asulahum min garabati. Sungguh kerabatnya Rasulullah lebih saya cintai daripada keluarga saya sendiri untuk saya sambung. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu arba. Wahakadha. Cari agar kita mendapatkan cintanya mereka. Itu katanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ihris ala an takun fi qalbil arif, berupaya kamu ada di dalam hatinya kaum solihin. Itu lebih penting, lebih prioritas daripada sekedar kaum solihin ada di dalam hatimu. Cinta kepada kaum solihin hebat, akan tetapi dicintai oleh mereka itu luar biasa. Saat engkau dicintai oleh mereka para aulia wa solihin, saat kamu berada di dalam hatinya kaum arifin, maka kamu akan mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Sebab tiap saat, tiap waktu anugerahnya Allah tercurah kepada hatinya kaum arifin. Saat turun anugerahnya Allah ke dalam hati mereka, dan di hati mereka ada kita kebagian. Wa fi hadzal ma'na kan yaqul hadza nim wa syekhak ya'mal lak. Nim wa syekhak ya'mal lak. Subhanallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita nisbah yang sebenarnya kepada mereka para aulia wa sholihin, hubungan yang sebenarnya kepada mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masyarakat Indonesia, wabil khusus masyarakat Madura, diberikan anugerah yang besar dengan dekat punya hubungan yang erat dengan mereka para wali-wali, dengan mereka para sholihin. Subhanallah. Bahkan kita pun juga, saya berbangga punya hubungan dengan para ulama Madura sebagai guru-guru di dalam sanadnya kita. Kan Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu menyebutkan di antara guru beliau yang paling agung, yang paling mulia adalah Syekhana Khalil. Di antara guru beliau yang paling agung, yang paling mulia, yang beliau berguru kepadanya adalah Syekh Khalil Al-Bangkalani rahimahullah rahmatal abrar. Masya Allah. Di Surabaya ini pun juga banyak para ulama-ulama yang merupakan guru-guru beliau. Alhamdulillah, Allah yanfa'ana bihim. Insyaallah Allah Ta'ala berikan kita manfaat dengan berkat mereka, dan Allah Ta'ala hidupkan kita di dalam kecintaan mereka insyaallah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim, amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allah ij'al jam'ana hadha insyaallah jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la ij'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.